Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam manajemen risiko dalam manajemen proyek desain. Apa nama permainan ini? Jenga. Pertanyaan yang bisa timbul darinya adalah apa risikonya dan apa yang mungkin terjadi. Untuk tahu keduanya, kalian harus tahu tujuan permainan dan peraturannya, yaitu menyusun 3 balok di atas lainnya hingga seluruh balok tersusun rapi, tinggi ke atas ya. Dengan tantangannya adalah untuk melepas satu persatu balok itu tanpa membuatnya menjadi runtuh. Tentu saja ini bisa dimainkan sendiri, tapi kita bicarakan tentang tim ya. Bagaimana kalau dilakukan dalam tim dan ini non-kompetitif, bagaimana caranya melepas balok satu persatu tanpa membuatnya runtuh. Pasti ada strateginya, ada pendekatannya sendiri-sendiri. Bagaimana dengan yang ini? Ini monopoli. Kalian tahu tujuan permainannya adalah dengan uh, membuat diri sendiri menjadi kaya dan pemain lain kalah atau bangkrut. Apa resikonya? Bagaimana cara menangnya? Membaca peraturan saja mungkin tidak cukup. Kalian perlu minta tips ke pemain profesional. Macam-macam strateginya pastinya. Mungkin dengan membeli properti yang secara statistik itu lebih mungkin menguntungkan, merah atau yang oranye ya. Dan mana yang jangan dibeli? Ini pastinya berkaitan dengan peluang angka dadu terbesar ketika dia digulirkan. Manajemen risiko ini adalah suatu bidang ilmu yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran memetakan berbagai permasalahan dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko dapat membantu mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Manajemen risiko adalah suatu proses terstruktur, sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko supaya dampak negatifnya atau hambatannya itu dapat diminimalisir, dikurangi, diatasi, atau bahkan dihindari supaya memaksimalkan peluang keberhasilannya. Kembali ke analogi permainan tadi, Jenga ataupun monopoli, kita harus siap dengan ketidakpastian. Ada perubahan dalam segalanya. Kekurangan informasi di awal. Ini bagaikan kalian berdiri di tepi sungai, di mana sungai itu harus diseberangi, tapi tidak tahu seberapa jauh harus berenang atau apakah dirimu bisa berenang. Seberapa dalam dasarnya, ada binatang buas seperti buaya atau tidak. Setiap pertanyaan ini berujung pada strategi-strategi panjang yang ada konsekuensinya, ada rentetannya. Ada 5 cara mengelola risiko dalam manajemen risiko. Identifikasi, analisis, perencanaan respon, pengendalian, dan evaluasi. Kalian harus bisa mengidentifikasi atau mengenali segala potensi risiko, baik teknis, operasional, finansial, biaya, juga nanti menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif, lalu memikirkan risiko, strategi perencanaan itu bagaimana, pemecahannya bagaimana, lalu dipantau dalam pengendalian, dan terakhir adalah evaluasi dan masukan. Dalam identifikasi risiko itu ada aspek teknis, operasional, waktu dan prosedur, finansial secara biaya, SDM, dan lingkungan atau eksternal. Misalnya dari segi teknis ya, ada kemungkinan ketika kalian butuh untuk belanja bahan untuk membuat proyek, misalnya dalam membuat landmark
tipografi, kalian akan butuh biaya tertentu ya, yang harus kalian pikirkan, yaitu dari segi finansialnya, tapi juga dari segi teknisnya, spesifikasi bahan besi ketika kalian ingin membuat landmark tipografi, atau ketika kalian diminta untuk membuat poster yang dicetak, kalian harus mengerjakannya secara CMYK. Sebelum dicetak harus di proofing dulu. Bagaimana jika ada perbedaan software antara kalian sebagai desainer dan pihak percetakan yang akan mencetak karya kalian? Ada perbedaan software, maka harus diatasi. Bagaimana jika filenya corrupt? Kalian harus membuat backup file. Zaman saya dulu, ketika akan mencetak file, itu harus membuat banyak backup di compact disk atau CD yang harus di transfer datanya ke dalam situ dengan istilah burning ya, karena menggunakan laser untuk memasukkan data ke dalam CD itu dengan kecepatan burning yang berbeda-beda. Juga bisa menggunakan flash disk. Artinya ada banyak sekali kemungkinan kegagalan teknis itu yang harus kalian pikirkan. Juga dari segi operasional waktu ya, prosedurnya itu seperti apa. Jangan-jangan ada kemungkinan feedback dari klien itu telat, maka kalian harus bikin jadwal yang ketat. Lalu pendanaan yang lambat atau ada over budget malahan ya, terutama yang under budget. Ketika kalian akan membuat landmark tipografi, kalian harus memikirkan bahan-bahan alternatif yang mungkin bisa mengurangi biaya yang sudah ditetapkan. Lalu persoalan SDM, yaitu kurang kompak misalnya, atau ada konflik internal, atau ada anggota tim yang tidak bisa mendesain karena keterbatasan penguasaan software. Kalian bisa menggunakan Canva yang tentunya lebih egaliter buat seluruh orang saat ini, yang bahkan non-desainer saja sudah bisa menggunakannya. Lalu ada resiko lingkungan secara eksternal ya. Ada perubahan regulasi, ada bencana, ada regulasi hak cipta, lisensi, typeface, atau bahkan AI. Kita akan menggunakan contoh kasus AI ya, misalnya artificial intelligence ya. Misalnya kalian diminta untuk membuat iklan untuk suatu brand dengan menggunakan bantuan AI. Itu ada beberapa resiko yang bisa kalian identifikasi. Misalnya, kualitas output itu bisa jadi tidak sesuai dengan guideline. Lalu ada pelanggaran hak cipta, referensi visualnya keliru. Lalu ada ketergantungan pada AI yang mana membuat ciri-ciri manusia itu hilang dalam karya itu. Atau bagaimana ketika gayanya tidak konsisten, terutama yang gratisan. Dan yang terakhir adalah reaksi negatif publik. Analisis risiko ada dua ya, kualitatif dan kuantitatif. Seberapa besar, seberapa menengah, atau seberapa kecil skalanya secara kualitatif. Sementara secara kuantitatif itu seberapa sering terjadi risiko itu. Dan seberapa mungkin keduanya ini menggagalkan tujuan. Kita kembali ke kasus di mana kalian diminta untuk mengerjakan video iklan dengan menggunakan AI. Misalnya untuk mengatasi kualitas output AI yang tidak sesuai. Ini seberapa besar kemungkinan terjadi? Menurut saya ini sangat tinggi kemungkinan terjadi ya, ketika outputnya tidak sesuai dengan guideline yang sudah ditetapkan oleh suatu brand, dan dampaknya juga cukup tinggi.
Apakah ada kemungkinan pelanggaran hak cipta? Sudah pasti, dan itu juga tinggi. Bagaimana dengan reaksi publik yang mungkin negatif? Itu juga tinggi, dan dampaknya juga tinggi. Maka kalian perlu merencanakan respon. Bisa dengan menghindarinya, avoidance, atau mengubah rencana proyek. Bisa dengan menguranginya atau melakukan mitigasi, atau dengan melakukan tindakan pencegahan. Bisa juga dengan menerima, menyadari adanya resiko tanpa perlu tindakan khusus, artinya dampaknya kecil ya di sini. Kemudian yang terakhir adalah memindahkan atau mengalihkan resiko ke pihak lain, misalnya dengan menggunakan vendor. Dalam hal ini misalnya kalau kalian bikin pameran dan butuh sumber daya listrik, kalian butuh vendor yang menyediakan sumber daya listrik. Kembali ke kasus di mana kalian diminta untuk mengerjakan iklan dengan AI. Bagaimana mengatasi output AI yang tidak sesuai dengan brand guideline? Maka kalian perlu mengurangi hal itu dengan cara membuat prompt yang lebih presisi. Minta AI lain untuk membuat prompt atau harus coba-coba dulu. Minta kepada seorang yang memang sudah sering melakukan prompting untuk membuat AI, atau bisa dengan mengkombinasikan AI dengan manual editing. Bagaimana dengan isu hak cipta dan budaya? Maka untuk menghindari itu, kalian perlu melakukan riset. Jangan pakai juga style artis tertentu yang mungkin sudah dikenal. Bagaimana dengan reaksi negatif publik? Ya, kalian perlu melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh politisi kita ya, dengan melakukan tes ombak setiap kita mau mengeluarkan iklan yang dibuat dengan AI. Tentunya dengan disclaimer jujur dulu bahwa ini memang dibantu dengan menggunakan AI, dan dengarkan masukan mereka. Bagaimana cara mengendalikan resiko? Karena resiko itu sudah pasti dapat berubah, sehingga kalian nanti perlu melakukan pemantauan berkala. Selain harus menulis daftar resiko yang mungkin terjadi, kalian perlu membuat penyesuaian strategi sesuai perkembangan. Kalian perlu lebih fleksibel. Kalian membuat plan B terhadap resiko-resiko yang mungkin sulit dihindari. Ketika kalian diminta untuk membuat iklan dari AI, maka kalian perlu review kualitasnya. Jika kualitas visualnya itu masih bermasalah, tidak konsisten, ya revisi atau minta ganti atau pindah ke platform AI lainnya yang berbayar dan murah dan sesuai dengan budget. Yang terakhir adalah evaluasi resiko. Resiko mana yang nyatanya betul-betul terjadi? Seberapa efektif respon yang sudah kalian lakukan? Bagaimana strategi ke depannya jika menghadapi persoalan yang sama? AI itu masih terus berkembang. Misalnya gini ya, cara membuat evaluasi resikonya. Masih eksperimental, masih butuh penerimaan dari segala pihak, masih butuh latihan, gitu ya. Dan ini jelas sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kedepannya masih akan terus digunakan sehingga tidak bisa dipungkiri ini semua pihak akan menggunakannya. Selain masih ada isu etika yang masih menjadi masalah bersama. Kira-kira gitu ya. Kalian ingat lagi bagaimana cara mengelola resiko, yaitu dengan melakukan identifikasi, analisis, melakukan perencanaan respon, lalu bagaimana melakukan pengendaliannya, pemantauannya, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.